Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada pasangan 01, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan. Dalam pendidikan, bagaimana nanti ke depan saudara memberikan pemerataan, kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan, apa strategi Bapak untuk kita punya akses kesehatan, khususnya rumah sakit yang semula tipe C menjadi tipe B, kemudian bagaimana komitmen pasangan 01 terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, kemudian khususnya terkait dengan kesejahteraan, dan kemudian terkait dengan lingkungan hidup dalam hal kita punya target net zero emisi. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang mau ditambahkan? Tahan Pak, sebentar Pak. Baik. Paslon 1 silakan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu ada 2 menit setelah berbicara. Terima kasih pertanyaan dari Mas. Pendidikan memang harus menetapkan soal kualitas. Jadi tadi saat ditanyakan soal masalah bagaimana peran daripada pendidikan guru yang harus dilakukan. Nah, oleh karena kami berpendapat bahwa dunia pendidikan itu menyangkut banyak hal, fasilitas, kemudian peran guru dan sebagainya. Nah, untuk sebagai penyelamat guru, mungkin akan kita lakukan tentang masalah kesejahteraan, peningkatan guru, kemudian juga tentang fasilitas sekolah. Nah, ini yang sangat penting. Yang selanjutnya terkait dengan masalah kesehatan. Kami punya program tadi yang saya sampaikan adalah tentang kartu batang sehat, di mana kami juga mempunyai memberikan fasilitas perhatian kepada masyarakat yang tidak mampu untuk bisa berobat secara gratis di puskesmas maupun di rumah sakit, meskipun ada BPJS. Tapi kalau BPJS itu sifatnya asuransi, kalau ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk bisa memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Batang yang tidak mampu. Jadi menambahkan bahwa Pak Fawaz ini sudah hidup di Batang itu berpuluh-puluh tahun. Jadi sudah memahami karakter yang ada di Kabupaten Batang, dan insya Allah beliau wong Batang bisa. Ya, terima kasih. Baik Mas, waktu habis. Paslon 2 dapat menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu ada 1,5 menit dimulai saat berbicara. Indeks pembangunan manusia kita hari ini sudah cukup baik, akan tetapi memang perlu kita tingkatkan. Alat ukur indeks pembangunan manusia yang pertama adalah angka harapan lama sekolah, di mana di Kabupaten Batang hari ini mayoritas masyarakatnya angka harapan lama sekolah sampai ke level SMP. Data yang menunjukkan warga Batang tidak tamat SD 23,47%, tamat SD 33,14%, SMA 17,17%, perguruan tinggi 4%. Ini harus kita tingkatkan sehingga banyak warga Kabupaten Batang yang bisa kuliah. Karena dengan itu insya Allah kita bisa menatap masa depan yang lebih baik. Target kami clear dan jelas bahwa nanti angka harapan lama sekolah kami di Kabupaten Batang harus naik yang semula 7 tahun menjadi 12 tahun atau 5 tahun dengan SMA. Kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan, kami tadi menanyakan terkait dengan tipe B ke tipe C ke tipe B, Pak.
Jadi mohon maaf, itu terkait dengan infrastruktur rumah sakit, itu terkait dengan bagaimana tempat tidur, rasio tempat tidur dengan jumlah warga di Kabupaten Batang yang selama ini masih kita rasakan kurang. Kemudian bagaimana ada alat-alat USG, mamogram, CT scan yang memudahkan. Waktu habis. Paslon nomor urut 1, silakan merespon balik dari jawabannya. 1,5 menit saat Anda berbicara. Ya, kita juga punya program yang namanya Kartu Batang Pintar. Tadi saya sudah sampaikan, Kartu Batang Pintar adalah bagian program untuk bisa memberikan fasilitas, lagi-lagi memang untuk masyarakat yang kurang mampu dalam bidang pendidikan. Meskipun memang pendidikan SD, SMP itu gratis, tapi ada misalkan bisa memberikan uang saku, kemudian juga pakaian dan kita tidak ingin ada anak Kabupaten Batang yang tidak mampu, yang bisa bersekolah. Semua harus bersekolah. Yang selanjutnya terkait juga dengan beasiswa. Ketika ada anak yang tidak mampu tetapi punya prestasi rendah dan ini melanjutkan kuliah, maka pemerintah daerah harus bisa memberikan fasilitas. Uang Batang kudu bisa. Mengenai status rumah sakit, bahwa kami insya Allah akan bekerja sama dengan stakeholder lain untuk meningkatkan grip rumah sakit kita dengan fasilitas yang terbaik. Waktu habis. Waktu habis, paslon nomor 1. Baik, selanjutnya paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon 2 sesuai tema besar kita. Waktu Anda 1 menit saat memulai berbicara. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang pelayan birokrasi yang berbelit, tentang yang lamban dan sering dengan, mohon maaf, pungutan liar. Sementara dalam program Anda isu itu tidak menjadi fokus. Ya. Bagaimana Anda berencana menyelesaikan masalah ini jika hal tersebut tidak secara eksplisit menjadi produk dalam program Anda? Apakah langkah konkret Anda akan dilakukan? Cukup Pak? Cukup, baik. Waktu kita hentikan sebentar. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda, Kang Daun boleh dinolkan dulu. Baik. Paslon nomor urut 2 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit saat berbicara. Tata kelola birokrasi itu harus transparan, akuntabel, dan punya prinsip kemaslahatan untuk rakyat. Jadi prinsip utamanya harus untuk melayani rakyat. Selain itu, kita memang harus terus mengembangkan diri. Kita punya 7.000 ASN yang semuanya mayoritas sudah sarjana. Ini kita perlu terus upgrading skill, kita perlu berikan beasiswa untuk ASN berprestasi supaya apa? Supaya output kinerjanya semakin baik. Adapun ASN yang masih levelnya SD, SMP, SMA, kita juga harus support terus untuk melakukan upgrading skill sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Akan tetapi perbaikan upah harus kita mulai pada saat rekrutmen. Kenaikan jabatan harus berdasarkan kompetensi. Kami punya tagline ASN Kabupaten Batang harus melayani, profesional, dan terbuka. Dan saya punya tagline, apa itu? Berani, bersih, ramah, melayani, amanah, dan informatif. Untuk memastikan kami pemerintah daerah Kabupaten Batang memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan
kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Kami juga nanti, saya dan Pak Suyono akan membuka program namanya apa? Wadul Bupati, sehingga rakyat di Kabupaten Batam bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi masalah-masalah di lapangan. Kami berdua bukanlah orang yang pintar, kami berdua bukanlah orang yang melebihi rakyat. Kami tumbuh bersama rakyat sehingga kebijakan-kebijakannya harus didasarkan pada kebutuhan rakyat, kinerjanya harus dilakukan untuk melayani rakyat, dan outputnya untuk kemaslahatan rakyat. Terima kasih. Baik, sekarang giliran paslon 1 untuk menanggapi jawaban paslon 2. Waktu Anda 1,5 menit saat memulai berbicara. Terima kasih. Jadi pelayanan birokrasi kita yang existing ini memang perlu dibenahi mulai dari hulu sampai hilir, sehingga kita memang berkomitmen agar masyarakat kita bisa terlayani dengan baik. Persoalannya bahwa Mas Faiz ini kami rasa kayaknya belum pernah di birokrasi. Mas Faiz, mestinya kita harus tahu, untuk bisa tahu persoalan birokrasi itu Mas Faiz selaku calon bupati itu minimal harus sudah mengenyam di dunia birokrasi. Kalau kita berdasarkan teori untuk berkomitmen, saya yakin pasangan Mas Faiz maupun pasangan Mas Falas ini, saya yakin kita berkomitmen. Tetapi apakah dalam implementasi nanti kita bisa menerapkan clean good in government ini, itu berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan. Pak Falas ini minimal ya pernah jadi DPRD 2 kali, ya kan? Saya ini sekali. Gitu. Kena nggak pusing? Baik, giliran paslon nomor urut 2 ini merespon balik dalam waktu 1,5 menit. Terima kasih atas fitnah yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Dan mohon maaf, sepertinya Anda salah. Saya pernah menjadi staf khusus selevel menteri di Republik Indonesia. Saya punya pengalaman birokrasi, menata reformasi birokrasi, melakukan kodifikasi hukum dan harmonisasi hukum dari undang-undang, peraturan pemerintah sampai level peraturan menteri. Sehingga pengalaman inilah yang akan saya pastikan untuk kita bisa melakukan reformasi birokrasi yang baik di kita bisa memastikan kepastian hukum di Kabupaten Batam, tidak hanya peraturan yang tumpang tindih. Bahkan saya sudah bagaimana nanti insentif yang berbasis birokrasi, bagaimana nanti kita bisa membentuk lembaga yang efektif dan efisien, bagaimana kita membuat tata kelola pemerintah yang berbasiskan pelayanan kepada rakyat. Itu yang paling penting. No fitnah, no hoax, dan jangan menyebarkan berita bohong. Terima kasih. Panas. Tahu bulat. Dan itu dia pemirsa, kita sudah melewati segmen 4 di mana pertanyaan antar besar ini telah dijawab, dan kita akan setelah pesan berikut ini.